siang pemirsa, kembali bersama saya Novianti Nurfitria dalam liputan iNews SMAN Jatinunggal. Fokus liputan kita kali ini adalah mengenai peran penting tokoh adat dan keagamaan dalam menjaga tatanan sosial di pedesaan. Kami akan menyoroti peran strategis Bapak Penghulu di Desa Saripekar, Kabupaten Sumedang. Pemangku adat seperti Bapak Penghulu merupakan garda terdepan dalam menjaga tradisi dan memberikan bimbingan bagi masyarakat, terutama terkait urusan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Tantangan di era modern kini menuntut peran mereka semakin besar dan strategis. Untuk mendalami isu ini, mari kita sapa rekan kami, A. Siti Asia, yang sudah berada di kantor atau kediaman tokoh setempat. A. Siti Asia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Novianti. Saya Siti Asia sudah berada di lokasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh meminta waktunya? Oh iya. Apa saja tugas utama seorang penghulu? Tugas penghulu itu kan seseorang petugas yang mewakili dari KUA setempat untuk menghadiri acara pernikahan. Di mana saja Bapak ditempatkan selama Bapak bertugas sebagai penghulu? Kalau menyangkut kecamatan itu berarti kan di sini termasuk Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Tapi sebetulnya kalau Bapak di sini secara pastinya kalau disebutkan sebagai penghulu itu belum partner. Bapak ini di tingkat desa. Kalau dalam masyarakat itu biasanya bahasanya itu ketiga itu singkatan dari tugas pembantu pencatat nikah gitu. Jadi memang acuannya ke KUA atau ke penghulu ketigaan itu karena memang tupoksinya seperti itu, mengurus administrasi pernikahan dari daftaran, kemudian administrasi dari awal, kemudian sesudah lengkap persyaratannya, berikut tampilannya didaftarkan ke kantor urusan agama Kecamatan Jatinunggal, yaitu ke penghulu itu. Kemudian dicatat dan didaftarkan secara offline melalui data yang ada di KUA, kemudian dihadiri untuk acara pernikahannya itu. Kapan waktu yang paling sering dipilih oleh calon pengantin untuk melangsungkan acara pernikahan? Gimana? Kapan waktu yang paling sering dipilih oleh pengantin untuk melangsungkan pernikahan? Biasanya kalau hari biasanya kan hampir rata-rata di setiap desa atau di setiap pelosok biasanya saat ini itu suka kerja gitu. Kemudian hari liburnya yaitu hari Sabtu atau hari Minggu, dan kemudian sekalian acara pernikahan itu biasanya pihak keluarga dari Jatim tersebut ingin sekali oleh keluarganya yang mungkin menjadi PNS atau P3K. Sementara itu kan hari libur antara Sabtu dan Minggu, sehingga pencatatan atau pelaksanaan pernikahan biasanya kalau di kampung-kampung di pelosok sering diadakan hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi hari-hari biasa juga dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat suka ada. Tapi paling sering diantaranya ya hari Sabtu atau hari Minggu biasanya. Siapa saja yang bisa menjadi saksi dalam pernikahan? Kalau yang menjadi saksi
sebetulnya bebas dari pihak KUA atau dari penghulu tidak mewajibkan untuk yang menjadi itu siapa atau gimana, tidak mewajibkan. Yang penting syaratnya ya, secara syariat Islam itu yang pertama laki-laki, kemudian harus dewasa, dan satu orang dari pihak calon suami dan satu orang dari pihak calon istri. Jadi dibutuhkan itu dua saksi. Yang satu saksi yang pertama itu dari pihak calon suami, yang kedua dari dari pihak calon istri, biasanya gitu. Mengapa bimbingan pranikah sangat penting untuk calon pasangan pengantin? Terkait masalah bimbingan, memang itu sangat dipentingkan karena untuk salah satunya untuk menjadi pedoman orang tersebut atau satin tersebut membina rumah tangga, supaya karena memang kan di rumah tangga banyak permasalahan-permasalahan, baik yang apalagi yang masih muda, bahkan yang satunya udah tua juga, permasalahan kan itu sangat banyak di pernikahan atau di rumah tangga itu, sehingga yang dikukuhkan bimbingan itu satin yang statusnya belum menikah atau gadis dan jejaka gitu, sehingga tidak punya pengalaman. Nah, dari bimbingan itu tentang masalah hukum pernikahan, tentang masalah tolak, tentang masalah membina rumah tangga, di bimbingan itu kan oleh penghulu disampaikan kepada satinnya, sehingga itu menjadi bimbingan atau motivasi untuk menjalankan rumah tangga yang baik, yang abada atau yang langgeng, sehingga tidak ada perceraian di masa pernikahan yang dini atau di pernikahan yang secara singkat gitu. Itu aja. Bagaimana proses pernikahan yang Bapak pimpin? Dalam kurun waktu dari 2014 sampai sekarang 2025, alhamdulillah masalah sih banyak. Masalah karena memang masyarakat tidak awalnya belum paham tentang masalah pernikahan, dari segi umur, dari segi wali bagaimana, kemudian tentang masalah hakim. Memang masyarakat sangat keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Jadi permasalahan ya banyak, tapi sampai saat ini Bapak dari tahun 2011 sampai 2025 alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian bahkan pernikahan yang dilaksanakan semenjak Bapak menjabat, dari 2014 sampai sekarang kan sudah mempunyai anak, ada yang 2 atau 3, bahkan mungkin sampai 4 anak gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Siti Asia atas laporan yang berbobot dan mencerahkan tadi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penghulu Bapak Jamaluddin atas pandangan dan penjelasannya. Tugas dan peran tokoh di desa seperti Bapak Penghulu sangat vital dalam pembangunan karakter dan moral masyarakat. Semoga nilai-nilai luhur di desa terus terjaga. Pemirsa, liputan iNews SMA Jatinunggal kami akhiri sampai di sini. Saya Novianti Nur Fitria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Selamat siang.